Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayat tentang relasi hubungan suami istri dua dalam mata kuliah tafsir ayat ahkam. Untuk pertemuan kita kali ini kita membahas tentang itu. Kemudian untuk penjelasannya, pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni Arif Salma, NIM 1902016057. Kemudian Wahyu Bedriono, NIM 1902016058, dan Syukur Abdillah, NIM 1902016059. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama akan membahas tentang hak suami istri menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hak suami dan istri di dalam Al-Quran. Yang pertama yakni hak istimewa, sekaligus merupakan motivasi terbesar bagi pasangan manusia yang beriman adalah menempati surga. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat di atas terdapat dalam surah Al-Madaniyah, tidak memiliki asbabun nuzulnya. Kita dapat mengambil pelajaran penting dari ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi hambanya yang patuh kepada perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang zalim. Kemudian hak yang kedua bahwa Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya dan untuk melahirkan keturunannya. Hal ini sudah dilukiskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasa'akuna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian hak yang ketiga yakni hak saling mencintai dan dicintai antara suami dan istri yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 14 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Ayat di atas terdapat dalam surah Al-Madaniyah, tidak memiliki asbab nuzulnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kesenangan hidup bagi manusia di dunia, yaitu berupa kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Saling mencintai antara suami dan istri merupakan salah satu di antara kesenangan hidup bagi manusia di dunia. Kemudian, Al-Quran juga mengatur tentang hak istri yang sudah dicerai oleh suaminya, yakni hak istri untuk memiliki pemberian suami meskipun telah dicerai. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 20 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin ma kana zawjan wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ayat di atas terdapat dalam surah Al-Madaniyah, tidak memiliki asbab nuzulnya. Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Istri memiliki hak atas pemberian suami meskipun telah dicerainya. Kemudian hak yang kelima yakni hak untuk memiliki keturunan. Di antara buah cinta dari suami dan istri adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pasangan tersebut untuk memiliki anak atau keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada istri dapat mengandung, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 90 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Artinya, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ayat di atas terdapat dalam surah Al-Makkiyah, tidak memiliki asbab nuzulnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa hambanya yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan khusyuk kepadanya, termasuk doa untuk memperoleh keturunan.
Baik, untuk yang selanjutnya itu kewajiban suami dan istri menurut Al-Quran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Poin berikutnya yaitu kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Yang pertama ada suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini disebut dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Madaniyah. Sebab turun asbabul nuzul ayat di atas dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi Muhammad SAW karena telah ditampar oleh suaminya. Rasulullah SAW bersabda, dia mesti dikisos. Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut, pulanglah ia serta tidak melaksanakan kisos. Di sini diriwayatkan oleh Ibni Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan. Yang kedua ada suami istri wajib mengingat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ayat di atas terdapat dalam surat Al-Makkiyah, tidak memiliki asbabun nuzul. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada suami istri untuk selalu mengingat Allah. Segala sikap dan perbuatan harus sesuai dengan perintah Allah untuk memperoleh ridhonya. Yang berikutnya, pasangan yang diridhoi Allah adalah pasangan suami istri yang bersatu dalam ikatan pernikahan karena Allah dan bercerai juga karena Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, di mana artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain dengannya, yaitu imam yang adil, pemuda yang hidup dengan ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul keduanya karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang dipanggil untuk maksiat oleh karena seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, maka lelaki tersebut berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan laki-laki yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kiri, dan oleh laki-laki yang mengingat Allah dikala sunyi sampai lelah matanya. Hadis riwayat Muslim. Maka lelaki tersebut berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan laki-laki yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kiri, dan oleh laki-laki yang mengingat Allah dikala sunyi sampai lelah matanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Arif dan Saudara Wahyu. Ini adalah materi yang terakhir dari kelompok kami.
di kelompok kami, yaitu larangan bagi suami dan istri menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kepada suami dan istri untuk bersetubuh di siang hari pada bulan puasa dan ketika sedang beritikaf dalam masjid. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi wala taqrabuha kayubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekati, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Madaniyah mengenai asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187 ini terdapat beberapa peristiwa. Sebagai yang pertama, para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istri pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sementara mereka belum tidur. Di antara mereka Qais bin Sirmah contohnya dan Umar bin Khattab. Qais bin Sirmah dari golongan Ansar merasa kepayahan atau kecapean atau setelah bekerja pada siang harinya. Karenanya setelah sholat isya ia tertidur sehingga tidak makan dan minum hingga pagi. Adapun Umar bin Khattab menggauli istrinya setelah tertidur pada malam hari bulan Ramadan. Keesokan harinya ia menghadap Nabi untuk menerangkan hal itu. Maka turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatus syiyamir rafaat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan saum bercampur. Sampai atimus syiyam lail. Sempurnakanlah saum itu sampai datang malam. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Yang kedua, seorang sahabat Nabi tidak makan minum pada malam bulan Ramadan karena tertidur setelah tiba waktu berbuka saum. Pada malam itu ia tidak makan sama sekali dan keesokan harinya bersaum lagi. Seorang sahabat lainnya bernama Qais bin Sirmah dari golongan Ansor ketika tiba waktu berbuka saum meminta makanan kepada istrinya yang kebetulan belum tersedia. Ketika istrinya menyediakan makanan karena lelahnya bekerja pada siang hari, Qais bin Sirmah tertidur.
Setelah makanan tersedia, istrinya mendapatkan suaminya tertidur. Berkatalah ia, aduh celaka engkau. Pada waktu tengah hari, keesokan harinya, Qais bin Sirma pingsan. Kejadian ini dilaporkan kepada Nabi. Maka turunlah ayat Al-Baqarah ayat 187. Sehingga gembiralah kaum muslimin, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara. Para sahabat Nabi, apabila tiba bulan Ramadan, tidak mendekati istrinya sebelum sebulan penuh. Akan tetapi ada di antaranya yang tidak dapat menahan nafsu. Maka turunlah ayat alimallahu annakum kuntum tattaquna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Sampai akhir ayat. Al-Baqarah ayat 187. Yang ketiga, suami dilarang mencampuri istri yang telah jatuh talak 3. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 230. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tuhillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in zunna ay yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Artinya kemudian jika suami mentalaknya sudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikan, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Madaniyah. Asbabun nuzulnya ayat di atas, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan pengaduan Aisyah binti Abdurrahman bin Atik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah ditalak oleh suaminya yang kedua, Abdurrahman bin Zubair, dan akan kembali kepada suaminya yang pertama, Rifa'ah bin Wahab, yang telah menolak ba'in kepadanya. Aisyah berkata, Abdurrahman bin Zubair telah menolak saya sebelum menggauli. Apakah saya boleh kembali kepada suami yang pertama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, kecuali kamu telah digauli suamimu yang kedua. Kejadian ini membenarkan seorang suami yang telah menolak ba'in istri untuk mengawini kembali istrinya setelah istrinya itu digauli dan diceraikan oleh suaminya yang kedua. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Mutaqil bin Uban. Yang keempat, dilarang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, Zaid bin Ayyub telah memberi kabar kepadaku. Dia berkata bahwa Hushaim telah menceritakan kepada kami. Dia berkata bahwa Abu Bishrin telah menceritakan kepada kami dari Sa'id ibnu Zubair dari Ibnu Umar bahwa sungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah SAW melarangnya sampai dia menceraikan istrinya dalam keadaan suci. Yang kelima, suami tidak boleh mengambil kembali pemberian kepada istri yang telah dicerai. Pemberian suami kepada istri yang telah dicerai. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum idahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khuduna buhtanan wa itsman mubina. Sadaqallahul azim. Nah, artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberi kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ayat tersebut dalam surat Al-Madaniyah. Terdapat dalam surat Al-Madaniyah. Tidak memiliki asbabun nuzul. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kepada seorang mengambil kembali pemberiannya kepada istri yang telah dicerai. Ayat ini menjadi pelajaran kepada manusia agar tidak menyakiti perasaan orang lain meskipun terhadap mantan pasangannya. Yang keenam, suami dan istri dilarang menuruti ajakan iblis syaitan. Allah telah menegaskan dalam surat Toha ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sadaqallahul azim. Artinya, maka kami berkata, hai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Makkiyah, tidak memiliki asbabun nuzulnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang menuruti ajakan iblis syaitan pada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Ayat tersebut memberi peringatan kepada pasangan suami dan istri agar tidak menuruti ajakan iblis dalam kehidupan sehari-hari. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Hubungan baik antara suami dan istri merupakan perwujudan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hawa nafsu itu bisa terpengaruh oleh iblis. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan, salah ucap ataupun baca Al-Quran. Kami masih belajar untuk bimbingan dari teman-teman dan ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.